Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mandi adalah kewajiban bagi setiap umat muslim dalam menjaga tubuh agar tetap bersih dan nyaman. Mandi tidak hanya berfungsi membersihkan tubuh dari kotoran, namun juga menyegarkan badan setelah lelah beraktivitas. Sehingga ketika beribadah pun dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Sayangnya ada sebagian orang yang kurang paham pentingnya mandi sehingga enggan melakukannya dengan rutin. Hukum mandi yakni wajib, yaitu apabila mengalami hal-hal yang mewajibkan mandi atau bernazar untuk melakukan mandi sunnah. Sunnah yaitu jika terdapat faktor yang menyebabkan mandi sunnah. Terdapat suatu kaidah yang membedakan antara mandi wajib dan mandi sunnah, yakni setiap mandi yang faktor penyebab mandi tersebut mendahulinya maka hukumnya adalah wajib, sebagaimana mandi haid, dan setiap mandi yang faktor penyebabnya terjadi setelahnya maka hukumnya adalah sunnah, sebagaimana mandi Jumat. Mandi adalah cara untuk membersihkan badan sekaligus dapat membuat badan kembali segar. Namun terdapat 3 waktu menurut Islam dan medis yang kita dilarang untuk mandi. Selain memahami pentingnya mandi, ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan, yakni waktu mandi. Mengapa demikian? Ternyata ada beberapa waktu yang kita dilarang mandi karena dapat beresiko mengganggu kesehatan dalam jangka waktu yang panjang. Lantas waktu apa saja yang dilarang mandi menurut medis dan Islam? Terdapat 3 waktu yang tidak disarankan mandi pada waktu-waktu tertentu karena kondisi jantung sedang melemah hingga berisiko menyebabkan kematian mendadak. 1. 30 menit setelah sholat asar. Pada waktu ini kondisi darah dalam tubuh sedang panas, sehingga jika kita mandi maka dapat mengakibatkan rasa lelah dan letih. 2. Setelah maghrib. Mandi setelah maghrib juga termasuk dilarang karena kondisi jantung pada saat itu mulai lemah. Selain itu, mandi pada saat itu juga meningkatkan risiko penyakit paru-paru basah. 3. Sesudah Isya hingga jam 12 malam. Sesudah Isya merupakan waktu di mana jantung kita beristirahat. Mandi pada saat itu akan menyebabkan kerusakan jantung. Itulah waktu yang dilarang untuk mandi karena tidak baik bagi kesehatan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jika ada waktu yang dilarang untuk mandi, pasti ada waktu yang dianjurkan untuk mandi karena pasti mengandung manfaat tersendiri untuk tubuh. Penasaran apa saja? Berikut penjelasannya. Mandi pada waktu subuh maupun sebelum subuh. Mandi pada waktu itu sangat direkomendasikan karena kandungan ozon dalam air lebih tinggi sehingga membuat badan lebih segar dan lebih awet muda. Mandi pada waktu asar. Mandi setelah bangun tidur siang akan membuat tubuh lebih segar. Selain itu, mandi pada waktu asar juga membuat kekebalan tubuh lebih meningkat sehingga kita tidak mudah terkena penyakit. Sahabat yang beriman, semoga dengan pembahasan ini dapat membuat kita bisa lebih menjaga kebersihan tubuh. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kematian pasti akan datang kepada tiap makhluk yang bernyawa. Dalam Islam, malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat Ijrail. Tentunya malaikat Ijrail punya cara bagaimana mencabut nyawa manusia, tergantung dari amal perbuatan semasa hidupnya. Namun baik buruknya amal seseorang, peristiwa terpisahnya nyawa dengan raga tetap teramat menyakitkan. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya sakaratul maut itu kira-kira 300 kali sakitnya dipukul pedang. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Kitab Daqaiqul Akhbar karya Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi. Sebelum seorang hamba menemui ajal, terlebih dahulu Tuhan bertitah pada malaikat maut. Sekarang tiba waktunya hamba itu kembali.
Ambillah ruh si fulan, suruh Allah pada malaikat maut. Bergegaslah malaikat maut menemui si fulan menjalankan perintah Allah. Tanpa pamit, malaikat maut hendak mengambil ruh si fulan. Beragam cara malaikat mencabut ruh dari tiap-tiap jasad hamba. Kali ini malaikat maut mengambil ruh si fulan itu dari arah mulut namun tak kunjung bisa. Ternyata mulut si fulan sedang berzikir kepada Allah. Tak ada jalan bagimu hai malaikat untuk mencabut ruhku melalui arahku. Lisan meneruskan, aku gemar memperpanjang setiap sesuatu lantaran hanya menyibukkan diri berzikir kepada Allah. Malaikat maut dengan gundah gulana kembali menghadap Allah, sembari mengadukan penolakan hambanya si fulan. Ambillah dari arah yang lain, seru Allah kepada malaikat maut. Tangan adalah arah kedua yang dipilih malaikat untuk mencabut ruh si fulan. Tangan si fulan berkata, aku banyak bersodakoh, mengelus-elus kepala anak yatim, menulis yang baik-baik, bukan dari arahku engkau mengambil ruhku. Malaikat maut kembali kepada Allah dan persis dengan kata-kata yang dikatakan tangan si fulan. Ambil dari arah lain, lagi Allah memerintahkan pada malaikat. Kemudian kaki adalah arah yang dipilih malaikat maut untuk menjemput ruh si fulan. Aku meringankan langkah untuk sholat berjamaah, melaksanakan sholat 2 hari raya, dan aku tak kenal lelah melangkah menuju majelis taklim. Aku bukan arah untuk menarik ruh itu, kata kaki kepada malaikat. Malaikat maut pun kembali menghadap Allah dengan cerita persis yang dikatakan kaki. Allah menjawab dengan perintah yang sama. Selanjutnya malaikat mengambil ruh si fulan dari arah telinganya. Aku mendengar bacaan Al-Quran, mendengar azan, dan mendengarkan zikir. Arahmu mengambil ruhku bukan aku, ucap telinga. Lagi-lagi malaikat maut gagal. Kembali menghadap Allah, malaikat lagi-lagi mendapat perintah yang sama. 2 belah mata kemudian dipilih untuk merenggut ruh si fulan. Kami berdua melihat mushaf Al-Quran, memandang wajah ulama, memandang orang tua, dan memandang orang-orang soleh. Aku pun bukan arahmu merenggut ruh, ucap mata. Malaikat maut kembali berpaling. Arah mana lagi yang dapat ia jalani untuk mencabut nyawa si fulan ini? Akhirnya malaikat kembali menghadap Allah seraya berkata, ya Allah, hamba-Mu si fulan tiap-tiap arah yang telah aku lakukan untuk mengambil ruhnya selalu punya jawaban. Lapor malaikat kepada Allah. Wahai malaikat maut, tulis namaku di telapak tanganmu, lalu perlihatkan telapak tanganmu pada ruh hambaku itu, perintah Allah. Segera malaikat menemui ruh si fulan. Tanpa berlama-lama malaikat langsung memperlihatkan telapak tangannya termaktub asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ruh si fulan melihat telapak tangan malaikat yang bertuliskan asma Allah, secepat kilat ruh keluar dari jasad si fulan. Dia tidak merasakan sedikit pun sakitnya nazah atau keluarnya ruh dari jasad manusia. Seorang hamba tidak akan merasakan pedihnya syakaratul maut yang sangat dahsyat ketika ditulis akan asma Allah. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan, maka apakah orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya sama dengan orang-orang yang membatu hatinya, maka kecelakaannya besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu adalah kesesatan yang nyata. Quran Surat Az-Zumar ayat 22. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Sahabat yang beriman, semoga kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah ketika syakaratul maut. Amin. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.